Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi setiap individu, tempat ditanamkannya nilai iman, akhlak, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap etika berkeluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, penuh kasih, sayang, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materinya. Yang pertama, konsep keluarga dalam Islam. Dalam Islam, keluarga dibangun atas dasar iman, tanggung jawab, dan kasih sayang. Tujuan utama berkeluarga adalah mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menegaskan bahwa keluarga dalam Islam bukan hanya ikatan biologis, tetapi ikatan spiritual dan emosional yang harus dijaga dengan etika dan akhlak mulia. Nah, yang kedua ada etika suami dan istri. Hubungan suami dan istri dalam Islam dilandasi oleh saling menghormati, tolong-menolong, dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nah, di sini etika suami istri meliputi yang pertama, saling menghargai dan tidak menyakiti. Yang kedua, menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, bermusyawarah dalam mengambil keputusan keluarga. Yang ketiga, yaitu etika orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan akhlak dan agama anak. Rasulullah SAW bersabda juga, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Etika orang tua kepada anak yaitu antara lain, yang pertama memberi kasih sayang dan perhatian, yang kedua menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, yang ketiga tidak berlaku kasar atau zalim. Nah, yang keempat ada etika anak kepada orang tua. Islam sangat menekankan bakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menegaskan bahwa etika anak kepada orang tua adalah berbicara dengan sopan, taat dalam hal kebaikan, dan mendoakan mereka. Kemudian ada Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima adalah etika antara anggota keluarga. Selain hubungan orang tua dan anak, Islam juga mengajarkan etika antar anggota keluarga lainnya seperti saudara, kakek nenek, dan kerabat. Etika ini meliputi yang pertama menjaga silaturahmi, yang kedua saling membantu dan menasihati, yang ketiga menghindari pertengkaran dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya sampailah kepada kesimpulan, etika berkeluarga dalam Islam mengajarkan agar setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan akhlak mulia. Jika etika ini diterapkan,
Keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung secara duniawi, tetapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll